Baik, hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, formula pada Microsoft Excel dan fungsi logika if. Yang pertama, formula pada Microsoft Excel. Terdapat beberapa formula pada Microsoft Excel, yaitu yang pertama, min, max, dan count. Min untuk mencari nilai terendah dari kumpulan data, kemudian max untuk mencari nilai tertinggi dari kumpulan data, kemudian count untuk menghitung banyaknya jumlah suatu data. Jadi min untuk mencari nilai terendah, max nilai tertinggi, sedangkan count menghitung banyaknya jumlah dari suatu data. Nah, pada contoh ini, di sini ada kolom nama mahasiswa dan kolom nilai akhir. Di sini kita akan mencari nilai terendah dari nilai akhir, nilai tertinggi, dan jumlah mahasiswa. Baik, langsung aja kita praktek. Yang pertama kita akan mencari nilai terendah. Jadi rumusnya sama dengan, untuk nilai terendah menggunakan min, jadi sama dengan min, buka kurung, kemudian diseleksi semua nilai akhir tersebut seperti ini. Berarti dari C2 sampai C7, kemudian tutup kurung, enter. Maka nilai terendahnya yaitu 69, yaitu nilai Susi. Kemudian untuk nilai tertinggi sama dengan max, buka kurung, kemudian diseleksi lagi, tutup kurung, enter. Nilai tertinggi 89. Kemudian untuk mencari jumlah mahasiswa sama dengan count, seleksi lagi seperti ini, tutup kurung, enter. Maka jumlah mahasiswanya ada 6. Kemudian materi selanjutnya tentang fungsi logika if. Fungsi logika if digunakan untuk membandingkan dua atau lebih argumen untuk menghasilkan nilai true atau false, nilai benar atau salah. Secara umum, fungsi logika dapat dituliskan sebagai berikut. If, buka kurung, logical test, titik koma, value if true, titik koma, value if false, tutup kurung. Keterangannya, logical test merupakan nilai atau ekspresi yang dipakai untuk mengevaluasi benar atau salah. Value if true, nilai yang dihasilkan jika hasil evaluasinya benar, sedangkan evaluasi if false, nilai yang dihasilkan jika hasil evaluasinya salah. Nah, untuk penulisan fungsi if, yang pertama, tentukan sel yang akan diisi. Kemudian, selalu diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian yang ketiga, ketik if dan dilanjutkan dengan tanda kurung buka. Kemudian, beri tanda titik koma untuk memisahkan logical test, value if true atau value if false. Kemudian yang kelima, masukkan value if true yang berarti jika logical test benar, maka tes ini yang akan dihasilkan. Kemudian yang keenam, masukkan value if false yang berarti jika logical test salah, maka tes ini yang akan dihasilkan. Kemudian yang ketujuh, gunakan tanda petik double seperti ini pada pernyataan yang berupa kata atau kalimat. Kemudian ke-8, akhiri rumus dengan tanda kurung tutup dan kemudian tekan enter. Nah, ini merupakan penulisan fungsi if. Kemudian di sini terdapat simbol-simbol operator logika if yang biasa digunakan. Ini yang pertama, tanda sama dengan, tanda lebih kecil dari, lebih besar dari,
kemudian tanda lebih kecil sama dengan, yang ini lebih besar sama dengan, dan yang terakhir tidak sama dengan. Jadi ini ada 6 simbol yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Nah, selanjutnya ini langsung kita praktek untuk penggunaan rumus fungsi if tunggal. If tunggal di sini maksudnya if-nya hanya ada satu ya. Nah, pada contoh soal ini untuk yang if tunggal, di sini terdapat nilai ujian dan keterangan. Keterangannya itu lulus dan gagal. Lulus jika mendapatkan nilai sama dengan di atas 70, sedangkan gagal di bawah 70. Maka jika ada nilainya di atas sama dengan 70, maka dia lulus. Kalau di bawah 70, maka dia gagal. Di sini nilai ujian ada 80, 75, 60, 90, dan 50. Baik, langsung aja kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan if, buka kurung. Untuk logical testnya, nilai ujian yang pertama yaitu 80, kita pakai. Kemudian lebih besar sama dengan, kita jadi pakainya yang 70, yang di atas 70. Maka lebih besar sama dengan 70, titik koma, value if true-nya yaitu lulus. Ya, lulus, kemudian titik koma, untuk yang value if false-nya gagal. Nah, seperti ini, tutup kurung. Jadi untuk yang berupa kalimat atau kata harus dikasih tanda double seperti ini. Ya, sudah, enter. Maka 80 keterangannya lulus. Coba kita lihat nilai ujian yang lainnya, kita drag seperti ini. Nah, hasilnya udah keluar, 75 lulus, 60 gagal, 90 lulus, 50 gagal. Kemudian kita masuk dalam penggunaan rumus fungsi if multi. If multi dimaksud adalah if-nya lebih dari satu. Nah, di sini ada contohnya. Kita langsung praktek aja. Di sini ada nilai UTS, nilai UAS, rata-rata, dan nilai akhir. Nilai akhirnya itu berupa huruf A, B, atau C. Jika nilainya 80 sampai 100, maka akan mendapatkan nilai A. 70 sampai dengan kurang dari 80 B. Kemudian jika kurang 70, maka dapat nilai C. Baik, yang pertama kita lakukan adalah mencari rata-ratanya, yaitu sama dengan average, buka kurung, kemudian nilai UTS sama UAS-nya di drag seperti ini. Tutup kurung, enter. Baik, langsung aja kita mencari nilai akhirnya, sama dengan if, buka kurung. Untuk logika tesnya kita menggunakan rata-rata 75, ada di sheet D8, kemudian lebih besar sama dengan, yaitu yang A berarti 80, kemudian titik koma 80 berarti A seperti ini, kemudian titik koma. Nah, itu if yang pertama. Kemudian untuk if yang kedua sama aja ya, seperti ini. If, buka kurung, logika tesnya kita pakai yang D8 lebih besar sama dengan, untuk yang B berarti lebih besar sama dengan 70, titik koma berarti B, titik koma, untuk yang false-nya C. Nah, tutup kurungnya ada 2 karena di sini depannya ada 1, ada 2. Kemudian enter.
dapat didapatkan hasilnya yaitu B untuk yang tes 70, UASnya 80, rata-rata 75, nilai akhirnya yaitu B. Nah, baik, jadi seperti itu untuk materi hari ini mengenai formula pada Microsoft Excel dan fungsi logika if. Semoga materi hari ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih.